Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nazila Lorenza dengan NIM 188, Febri Indrayani Rahma dengan NIM 193, Muhammad Yusuf Anwar dengan NIM 202, dan saya sendiri Haris Zakuta Siregar dengan NIM 216. Kami akan membahas tentang penanganan kinerja, tenaga kinerja produksi nanas kaleng di PT Great Giant Pineapple. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. PT Great Giant Pineapple adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan yang merupakan perusahaan pengalengan nanas terbesar ketiga di dunia. Berdiri pada tanggal 14 Mei tahun 1979. PT Great Giant Pineapple sendiri saat ini memiliki luas area lahan kurang lebih 32.200 ha dengan luas efektif penanaman 25.595 ha. Penanaman nanas oleh PT Great Giant Pineapple dimulai pada tahun 1979, di mana jenis nanas yang ditanam adalah smooth cane yang merupakan jenis nanas tanpa duri. Visi dan misi perusahaan yang pertama ada visi yaitu untuk menyehatkan kehidupan orang-orang dengan makanan yang berkualitas yang diproduksi secara berkelanjutan dan inovatif. Misinya Misi dari PT Great Giant Pineapple sendiri yang dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu pertumbuhan, efisiensi, sistem dan struktur, dan yang terakhir prioritas budaya. Adapun lokasi perusahaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lokasi perusahaan berlokasi di Jalan Raya area Manggala KM 77, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Secara geografi PT GGP berada di pada 490 LS dan 1050 BT dengan ketinggian 46 meter dari permukaan laut. Next. Adapun sejarah perusahaan pada bulan Februari 1996, PT GGP telah mendapatkan sertifikat ISO tahun 9002 dari Lloyd Register, yang berarti sistem kualitas yang diterapkan oleh memenuhi standar internasional. Sertifikat sistem manajemen mutu lainnya seperti sertifikat SMKS dari Scofido 1999. Next. Adapun sertifikat SA 8000 Social Accountability dari Bure Veritas Quality Associate 2001, sertifikat ISO 14001 versi 2004 tentang pengelolaan lingkungan tanah tahun 2006. Selanjutnya, deskripsi bidang kegiatan. Menerapkan integritas, etika, dan kode etik sebagai standar tertinggi di semua kegiatan. Adapun struktur organisasi PT Great Giant Pineapple terdapat di slide. Next. Topik permasalahan yang kita ambil yaitu penanganan kinerja tenaga kerja produksi nanas kaleng di PT Great Giant Pineapple. Next. Prinsip dan etika perusahaan. PT GGP beroperasi di bawah nilai-nilai yang memperkaya kehidupan anggota kami sekaligus komunitas sekitar yang mendukung kemampuan kami untuk memproduksi buah-buahan tropis, daging, dan produk susu berkualitas tinggi. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya yang pertama menerapkan integritas, etika, dan kode etik sebagai standar tertinggi di semua kegiatan. Yang kedua, menjadi mitra usaha yang dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, selalu meningkatkan kemampuan dan bekerja keras di setiap kegiatan. Yang keempat, tanggap terhadap perubahan, responsif terhadap tantangan. Dan yang terakhir, berkolaborasi penuh semangat untuk mencapai tujuan bersama. Next. Adapun tahapan penyelesaian masalah yang pertama menganalisa permasalahan. Dengan besarnya jumlah pekerja, pihak perusahaan merasa kurangnya efisiensi pekerja dalam lintasan produksi.
Hal ini ditambah dengan meningkatnya demand nanas yang ada, sehingga dibutuhkan alokasi jumlah pegawai yang optimal pada PT Great Giant Pineapple. Kondisi yang ada pada PT GGP memiliki 23 line produksi dan 15 mesin simmer untuk keperluan produksi nanas kaleng. Berikut terdapat jumlah existing pekerja di line dan simmer. Bisa terlihat pada slide. Next. Kemudian ada waktu standar dan output standar line itu bisa dilihat juga di slide. Selanjutnya penyelesaian masalah. Dari penyelesaian masalah ini dibagi menjadi 2 skenario, maksudnya dibuat 2 skenario. Yang pertama itu perbaikan lini produksi dengan 5 line. Skenario yang pertama adalah melakukan perbaikan lintasan produksi dengan mengalokasi jumlah pekerja agar lebih seimbang sehingga tidak terjadi pemumpukan nanas di salah satu prosesnya. Di mana bentuk perbaikan yang dilakukan antara lain pertama menggabungkan operasi kerja seleksi standar dan choice dengan pocking. Hal ini dilakukan atas dasar proses seleksi standar dan choice bisa dilakukan secara bersamaan sejalan dengan proses pocking, dikarenakan proses pocking membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian menggunakan operasi kerja memasukkan nanas ke CLM atau decoring atau tidbit dengan mengatur komposisi nanas. Yang ketiga, menggabungkan pekerja yang memiliki utilitas yang rendah dan mengalokasikan pekerja tersebut ke pekerjaan yang memiliki pekerjaan dengan utilitas tinggi. Dan yang terakhir, keempat, alokasi pekerja memperhitungkan pula lamanya waktu antrian di beberapa proses yang membutuhkan tambahan pekerja di sana. Bisa dilihat rekap hasil skenario 1 di slide. Next. Ya, untuk skenario 2, ini perbaikan lini produksi dengan 6 line. Perbaikan yang dilakukan dengan skenario 2 sama dengan skenario 1. Yang membedakan itu terletak pada alokasi pekerja yang dapat dikurangi dari setiap line. Output dari skenario 2 ini adalah alokasi jumlah pekerja yang dapat dikurangi dari setiap line dialokasikan untuk menambah line produksi baru, yaitu line 24. Bentuk nanas yang diproduksi pada line 24 ini disamakan dengan tipe nanas yang ada di tabel 2. Ini tabel dari rekap hasil skenario 2-nya bisa dilihat di slide. Next. Solusi yang diambil itu dengan perbandingan semua kondisi, yaitu dari 3 kondisi existing, skenario 1 dan skenario 2. Untuk perbandingannya bisa dilihat di slide. Kemudian analisis keuntungan. Analisis keuntungan ini bisa dilihat di slide bahwa skenario 2 itu memiliki keuntungan yang lebih besar daripada skenario 1, yaitu 929.280.000 rupiah. Next. Kesimpulannya, tingkat produktivitas existing pada PT Great Giant Pineapple sebesar 136,88 kaleng per pekerja untuk 5 jam waktu produksi. Kemudian dilakukan perbaikan dengan menerapkan skenario 2, dengan tingkat produktivitasnya mencapai nilai tertinggi, yaitu sebesar 208,53 kaleng per pekerja. Jumlah pekerja yang paling optimal dilihat dari kapasitas produksi menggunakan 6 line, dengan menambah line 24, dengan alokasi pekerja yang baik adalah 36 pekerja pada line 1, 39 pekerja pada line 6, 35 pekerja pada line 15, 29 pekerja pada line 20, 35 pekerja pada line 22, dan 10 pekerja pada proses simmer. Perbaikan sistem kerja dapat dilakukan dengan menghilangkan proses seleksi standar dan choice, dengan menggabungkan dengan operasi kerja di proses pocking. Proses memasukkan nanas ke CLM, decoring, tidbit, dan dapat dihilangkan dengan cara menggabungkannya dengan proses kerja mengatur komposisi nanas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan tombol on atau off mesin CLM menjadi lebih dekat dengan pekerja yang mengatur komposisi nanas,
sehingga memudahkan pekerja tersebut dalam mengatur jalannya mesin CLM. Dengan menerapkan kinerja skenario, perusahaan dapat menambah keuntungan penjualan sebesar 929.280.000 per harinya dengan kapasitas 6 lini produksi. Jadi secara singkatnya dari perbandingan dua skenario ini, analisa yang diambil itu yang skenario 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.